Semangat pagi anak-anakku semuanya, mulai kelas 9A sampai dengan 9H yang kami sayangi dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita dapat dipertemukan kembali walaupun tidak secara langsung, tapi saat ini kalian bisa melihat saya dengan wajah yang imut, dengan suara yang lembut, dan dengan materi yang indah. Anak-anakku semuanya, untuk mengikuti materi ini nanti kami mohon supaya diikuti dengan sungguh-sungguh, dimengerti dan dipahami, dan tidak lupa untuk mengabsen dirinya sendiri-sendiri. Dan untuk menyingkat waktu, sekarang ini kita mulai semuanya, tolong semuanya siap. Monggo materi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Mulyani yang mengajar di kelas 9. Anak-anakku semuanya sudah siap ya? Nah, hari ini sudah mulai memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Namun karena di sekitar kita masih ada wabah pandemi COVID-19, maka sistem pembelajaran menggunakan sistem daring atau online. Namun semoga dengan sistem daring ini tidak menyusutkan semangat belajar kalian, tapi justru semakin berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, di materi kelas 9 ini, bab 1 kita akan membahas materi tentang interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya. Pertama-tama yang kita bahas adalah mengenai letak dan luas benua Asia dan lainnya. Perlu kalian ketahui, pada mulanya di dunia ini hanya ada satu benua di bumi yang disebut benua Pangaea. Istilah Pangaea berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata pan yang artinya menyeluruh dan gaia artinya daratan. Sehingga kalau digabung menjadi daratan yang menyatu atau menyeluruh. Berikutnya, Pangaea mengalami perpecahan dan bergerak saling menjauh dan ada yang saling mendekat. Perpecahan tersebut membentuk daratan baru, ada yang disebut benua dan ada yang disebut pulau. Benua itu adalah daratan yang sangat luas, sedangkan pulau adalah daratan yang kecil-kecil, contohnya seperti di Indonesia, itu adalah negara kepulauan. Berikutnya adalah jumlah benua yang ada di bumi. Benua yang ditempati manusia itu ada 5. Di antaranya yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Dan ada satu benua yang tidak bisa ditempati oleh manusia, yaitu benua Antartika. Nah, ini adalah bentuk benua yang ditempati oleh manusia.
Berikutnya kita bahas satu-satu mengenai letak dan luas di masing-masing benua. Pertama adalah benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Luas benua Asia kurang lebih ada 44 juta kilometer persegi. Benua ini adalah benua yang terluas. Berikutnya adalah hampir seluruh wilayah benua Asia berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil yang ada di belahan bumi selatan, termasuk wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah benua Amerika. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Benua Amerika sering mendapat sebutan benua merah. Mengapa diberi nama benua merah? Karena penduduk asli benua Amerika, yaitu suku bangsa Indian, itu sering melumuri tubuhnya dengan cat yang berwarna merah. Berikutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat dan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Luas benua Afrika mencapai 30.290 km persegi. Benua ini dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga sebagian besar wilayah ini beriklim tropis. Benua Afrika juga mendapat sebutan benua hitam karena mayoritas penduduk Afrika berkulit hitam. Berikutnya benua Australia. Terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Luas benua Australia mencapai 8.945.000 km persegi. Sebagian iklimnya merupakan subtropis dan sedang. Berikutnya adalah benua Eropa. Terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Luas benua Eropa mencapai 10.335.000 km persegi. Benua ini atau benua Eropa beriklim subtropis dan memiliki 4 musim, di antaranya yaitu musim semi, musim dingin, musim panas, dan musim gugur. Benua Eropa
juga mendapat julukan yaitu sebagai benua biru. Alasannya ada dua. Pertama, karena penduduk Eropa rata-rata bermata biru. Yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan terkenal itu di Eropa, sehingga Eropa mendapat sebutan golongan bangsawan atau darah biru. Dari sini materi dari saya, dan berikutnya ada 5 soal yang harus kalian kerjakan secara individu di folio bergaris, dikumpulkan 2 hari setelah tayang materi ini. Soal pertama yaitu apa sebabnya benua Pangea pecah menjadi beberapa benua. Yang kedua, sebutkan 5 benua yang bisa dihuni manusia, urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketiga, beri 2 alasan mengapa benua Eropa sering disebut sebagai benua biru. Maaf, ini ada salah ketik, bukan didekat tapi disebut. 4. Sebutkan 4 musim yang ada di benua Eropa. 5. Benua manakah yang mendapat sebutan benua merah dan kenapa diberi nama benua merah? Kiranya cukup sekian materi dari saya. Berdoa sebentar. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi IPS yang kami berikan, cukup singkat dan jelas. Semoga kalian semuanya bisa mengerti dan bisa dipahami. Dan kami ralat sedikit, untuk soal itu wajib dikerjakan di buku bergaris, tapi nggak usah dikumpulkan, disimpan saja dulu. Nanti sewaktu-waktu akan saya minta. Itu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.